Baik, sebelumnya selamat malam kakak-kakak dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Aurelia dan Hermawan dengan NIM 036 dari Ilmu Kelautan kelas A, kelompok 11 konservasi. Di sini saya akan melakukan olah data untuk perhitungan dari ikan dan juga karangnya sendiri. Nah, di sini sudah terdapat beberapa data yang disediakan, yang dimana di sini sudah terdapat set jurnal. Mungkin ini bisa diisi. Sekarang tanggal 18. Nah, baik, selanjutnya mungkin di sini saya mau mengganti dulu untuk namanya. Oke, di sini sudah terdapat 4 data atau satu transek yang dimana memiliki panjang itu sekitar 100 meter. Nah, di sini sudah terbagi menjadi 4 data yang dimana setiap datanya itu di recordnya per 25 meter. Nah, jadi di sini untuk jumlahnya ini sendiri itu ditambahkan dengan NIM terakhir, di mana NIM terakhir saya yaitu 036, jadi ditambahkan 2 NIM terakhir, berarti ini ditambahkan 36. Oke, di sini datanya udah lengkap semuanya. Nah, selanjutnya langkah pertama adalah menjumlahkan total dari setiap jumlah famili yang terdapat di uh, keempat pendataan ini. Nah, ini rumusnya itu adalah ini sama dengan sum. Terus kita nge-add data dari sini, dan sini. Terus kemudian ini harus bisa otomatis. Oke. Di sini udah terdapat berarti semuanya untuk setiap hasil datanya. Jumlah dari berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 famili dengan jumlah yang berbeda-beda dan totalnya itu pakai rumus sum dari semua data 8 famili ini dengan total yaitu 1418. Nah, selanjutnya untuk menghitung tingkat dominasi, keanekaragaman, kelimpahan, dan juga keseragaman nanti masuk ke rumus. Nah, di sini pertama kita harus menghitung dulu NI dibagi N, di mana NI itu adalah jumlah dari total familinya, jumlah dari si familinya, kemudian N itu adalah total dari keseluruhan jumlah dari 8 famili yang telah didata. Berarti ini rumusnya sama dengan NI dibagi. Nah, di sini bisa kita beri tanda dolar supaya dia menghold semuanya untuk bisa dikerjakan. Nah, terus untuk nilai selanjutnya ini bakal dipakai untuk nilai dominansi, di mana nilai dominansi ini rumusnya adalah NI dikali dengan 2. Terus maksudnya dominansi itu adalah nilai dari NI per N pangkat 2. Oke, selanjutnya di sini juga ada total dari si dominansinya, itu dihitung menggunakan rumus sum juga dari semua data ini. Nah, di sini mungkin udah bisa dilihat dominansinya itu sekitar 0,12. Berarti oke. Dominansinya itu karena dia di 0,12 berarti ada di sini. Di dominasi rendah atau sejauh ini tidak ada yang mendominasi karena dia berada di indeksnya kan 0,1. Sedangkan ini range-nya adalah dari 0 sampai 0,5. Berarti dia termasuk dominasinya adalah rendah.
Kemudian selanjutnya kita untuk menghitung nilai dari keanekaragaman itu kita harus mengetahui dulu nilai dengan menggunakan ln dikali dengan hasil dari ni bagi n. Berarti rumusnya adalah sama dengan ln ini dikali dengan ini. Oke, ini bisa ditebak aja. Ini. Nah, selanjutnya untuk menghitung nilai keanekaragaman, karena di sini kita udah dapat nilai dari nilai ln-nya, berarti ini bisa langsung masuk rumus saja, yaitu berarti karena di sini nilai ln-nya itu adalah minus, maka untuk mencari tahu nilai keanekaragaman itu, karena nggak ada minus, kita tambahkan dengan minus ln dikali dengan ni per n. Salah. Ini bintang, karena dikali. Oke, karena di sini kita pakai enggak. Ini langsung bisa di-drag aja. Oke, ini selanjutnya di sini juga total dari keanekaragamannya itu pakai rumus sum juga. Di sini kita terlihat bahwa ternyata untuk nilai keanekaragamannya itu adalah 2. Untuk keanekaragaman sendiri ada di 2, berarti dia termasuk keanekaragaman yang sedang. Sini sedang. Selanjutnya kita akan menghitung nilai kelimpahan dan juga nilai keseragaman nanti. Nah, sebenarnya ini udah ada rumusnya. Nah, rumus dari kelimpahan itu adalah 10.000 dikali jumlah total dibagi 100 dikali 5. Nah, dimaksudnya di sini adalah 10.000 sama dengan 10.000 dikali jumlah total itu berarti kan ini, terus dibagi, ini kita bikin dalam kurung, dikali 100, dibagi 100 dikali 5, atau langsung bisa dibagi 500, itu juga bisa. Nah, ini adalah total dari kelimpahannya. Nah, selanjutnya kita mau menghitung keseragaman, yang dimana untuk menghitung keseragaman itu kita membutuhkan suatu nilai Hmax. Nah, rumus Hmax itu adalah ln sama dengan ln ini kita isi dengan total banyaknya family yang udah kedata. Tadi kan berarti totalnya ada 8. Berarti ini ln adalah dalam kurung 8. Nah, hasilnya adalah segini. Nah, untuk menghitung nilai keseragaman berarti sama dengan jumlah total dari si keanekaragaman ini itu dibagi dengan nilai dari Hmax. Nah, ini adalah nilai dari keseragaman, yaitu 0,99. Ternyata untuk indeks keseragaman, kalau dia berada di 0,99 itu termasuk keseragaman yang tinggi sehingga komunitasnya itu lebih stabil. Jadi penyebarannya itu dia merata, kemudian untuk ekosistemnya itu juga seimbang seperti itu. Karena sebenarnya di sini kan dijelaskan bahwa keanekaragamannya itu sedang dan dominasinya sedikit, berarti tidak ada suatu spesies yang mendominasi seperti itu. Nah, ini adalah nilai dari atau grafik dari kelimpahan ikan karang di Karimun Jawa. Caranya adalah ini, karena kan kita mau pakai diagram batang. Ini bisa di blok, terus kita insert. Ini kita pakai yang ini. Nah, karena di sini udah masuk, tapi ini kan masih penomorannya masih 1 2 3 4 5 6 7 8. Ini kita ganti, ini bisa kita tambahin exist titles dulu. Terus ini kita select data. Ini kita ganti namanya itu jadi nama family yang udah kedata. Berarti total ada 8, bakal ada 8 family. Nah, oke. Nah, ini adalah hasil dari grafiknya. Ini adalah apa ya judulnya? Pendataan
ikan karang di Pulau Karimun. Karimun Jawa kan ya? Ya, Karimun Jawa. Oke, ini adalah jumlahnya. Ini adalah uh, uh, familinya. Oke. Berarti di sini terlihat semuanya kalau dari persebarannya itu dia tersebar secara merata, dominasinya juga rendah, nggak ada yang terlalu mendominasi. Nah di sini tuh ada salah satu spesies yang dia uh, jumlahnya cenderung lebih banyak yaitu Puma centridae, di mana hasilnya itu sekitar 245 ekor seperti itu. Tapi untuk secara keseluruhan dia termasuk dalam tingkat persebarannya itu yang merata. Dan di sini ternyata untuk famili yang paling sedikit itu ada di Epinephrelidae di 148 ekor. Seperti itu. Mungkin itu untuk yang pendataan ikan. Selanjutnya kita akan lanjut ke pendataan yang karang. Oke, baik. Selanjutnya kita akan lanjut untuk melakukan pengolahan data karang. Ya, kita akan melakukan pengolahan data untuk karang. Jadi di sini kita isi dulu untuk site jurnalnya terlebih dahulu. Di sini untuk ininya kita ada di Pantai Alang-alang, kemudian depth-nya di 3 meter, time-nya di 10.15, country atau island-nya Indonesia, terus date-nya adalah sekarang, berapa? 19. And then data recorded by Aurelia dan Herman. Nah, selanjutnya di sini udah terdapat pendataan karang dengan transek sepanjang 100 meter, di mana nanti di pendataan 100 meter ini atau 10.000 cm itu dilakukan pengolahan datanya sebanyak 4 kali pengulangan dengan range-nya itu masing-masing 20 meter. Nah, di mana nanti terdapat 5 meter sisanya kan. Nah, itu tuh nggak dipakai karena nanti untuk menghindari adanya suatu bias dalam suatu pendataan. Nah, di sini langkah pertama yang harus dilakukan adalah kita mengurutkan dulu untuk setiap intervalnya dari 50 meter pertama ke 20 meter selanjutnya. Tuh, kemudian ini kita akan kasih jarak untuk membedakan dan melihat adanya perbedaan interval. Oke, kemudian data yang terakhir. Nah, setelah semuanya di-copy, selanjutnya kita mau mengurutkan hasil pendataan karang dari Sibentik kategorinya ini di 50 meter yang pertama. Ini tuh harus diurutkan berdasarkan abjadnya. Jadi ordernya itu A to Z. Jadi nanti memudahkan kita untuk menghitung berapa banyak hard coral maupun substrat atau yang lainnya. Seperti itu di masing-masing intervalnya. Ini semuanya udah diurutkan sesuai abjadnya. Nah, kalau nggak salah, ini tuh ada salah satu hard coral yang dia belum masuk ke kategori. Nah, ini ada CB. Di sini di bagian kategori ini cuma baru ada 10. Nah, jadi karena tadi ada salah satu kategori yang belum masuk, ini kita masukin dulu. Di sini ada tambahan CB.
Oke, langsung aja ini kita hitung dari interval yang pertama untuk ACB-nya sendiri. Nah, ini datanya udah keisi semua dari setiap kategori dengan 4 interval atau 4 kali pengulangan di sini. Nah, selanjutnya kita mau menghitung dari rata-rata persentasenya dari keseluruhan keempat perhitungan ini. Oke, ini kita menghitung si rata-ratanya itu dengan rumus sama dengan kita pakai rumus average. Terus didrag aja dari ke semua transaksinya. Dah, ini adalah rata-rata. Ini boleh diterusin aja sih sebenarnya. Nah, udah muncul semua, sekarang kita mau menghitung persentasenya. Nah, rumus persentase itu sama dengan rata-rata itu dibagi dengan 40 dikali 100. Ya, nah 40 itu dari mana? 40 itu adalah total dari keseluruhan bentuk kategori dari setiap interval data dari setiap si transaksinya ini. Jadi total itu semua ada 40. Gitu. Nah, yang ini juga bisa lanjut aja. Nah, ini udah kelihatan semua buat si apa namanya persentase dan rata-ratanya. Selanjutnya kita mau menghitung untuk masuk ke menghitung nilai keanekaragaman, keseragaman sama si dominasi. Oke, buat kategorinya ini kita masukin khusus yang si hard coralnya aja. Gitu. Berarti ini ada total ada 11 kategori di sebelah sini. Kita masukin. Nah, buat total koloninya itu kita masukin dari si rata-rata keseluruhannya. Ini kita ini. Di sini bisa kita tulis total aja karena nanti kita bakal ngejumlahin dari setiap indeks-indeksnya ini. Oke. Ini buat totalnya itu sendiri kita pakai rumus sama aja, pakai sum juga. Nah, ini adalah total koloninya. Berarti ada sekitar segini, 21,75. Selanjutnya untuk menghitung si indeks keanekaragaman, kita itu butuh suatu data atau suatu nilai yaitu NI dan juga log NI. Nah, makanya pertama di sini kita mau menghitung dari si NI-nya terlebih dahulu dengan rumus PI atau si koloninya ini dibagi dengan total. Nah, ini adalah nilai NI dari nilai NI dari keseluruhan ini harus dikasih. Nah, ini adalah nilai NI-nya. Selanjutnya kita mau menghitung logaritma atau log NI-nya. Itu pakai rumusnya sama dengan log CNI, koma 2. Udah, kita bisa langsung drag aja di sini. Kalau setiap kali perhitungan dengan log itu pasti hasilnya adalah minus. Makanya nanti untuk menghitung si indeks keanekaragaman kita akan menambahkan minus di rumusnya supaya nanti hasilnya itu adalah plus gitu. Nah, ini rumusnya sama dengan NI itu dikali dengan minus ini. Nah,
Ini adalah hasil dari indeks keanekaragamannya. Nah, untuk mengetahuinya apakah dari perhitungan atau pendataan kita itu termasuk keanekaragaman yang tinggi, sedang, atau rendah, ini kita pakai total juga dari keseluruhannya. Oke, berarti menghasilkan nilai indeks keanekaragaman itu di 3,0. 3,0 itu termasuk ke dalam kategori tinggi sebenarnya. Meskipun beda 0,8 aja, tapi dia udah termasuk keanekaragaman yang tinggi. Berarti penyebarannya stabil, kestabilannya juga tinggi. Nah, tadi sebelumnya buat yang di persentase, dia itu, ini kita pakai rumus sisam dulu karena mau melihat bagaimana persentase dari tutupan si karangnya. Ternyata dia ada di 54,375, berarti mengindikasikan bahwa dia itu termasuk ke dalam tutupan yang baik gitu. Oke, kita bisa next selanjutnya untuk menghitung indeks keseragaman. Kita itu butuh data Hamex, di mana data Hamex ini itu rumusnya adalah sama dengan log sigma jenis. Total jenisnya itu berarti kan kita ada 11. Terus 2. Oke, ini adalah Hamex-nya. Tuh. Kemudian, nilai dari si Hamex ini kita akan pakai untuk menghitung nilai indeks keseragaman dengan rumus sama dengan total dari si H-nya ini. Salah. Ini dibagi dengan Hamex. Nah, ini adalah indeks keseragamannya. Berarti si indeks keseragamannya ini tadi tinggi kan. Indeks keseragamannya itu di 0,98. Nah, 0,98 itu termasuknya keseragamannya tinggi sehingga komunitasnya dia stabil. Dia tinggi juga. Terus selanjutnya kita mau menghitung nilai indeks dominasi, di mana nilai indeks dominasi ini rumusnya adalah NI dipangkatkan dengan 2. Oke. Ini adalah indeks dominasinya. Nah, dari indeks dominasi ini untuk mengetahui bagaimana rata-rata dominasinya, kita menggunakan rumus SAM lagi. Oke, menghasilkan indeks dominasinya tuh di 0,13. 0,13 berarti atau 0,1 itu dia masuknya dominasinya rendah. Karena apa? Tadi kan dikatakan bahwa sebelumnya untuk tingkat keanekaragamannya itu tinggi dan tingkat keseragamannya itu juga tinggi, di mana komunitasnya stabil, penyebarannya merata, maka tidak ada suatu spesies yang mendominasi. Maka di sini indeks dominasinya dikatakan rendah seperti itu. Nah, selanjutnya di sini kita akan membuat grafiknya. Di sini kita akan membuat grafiknya buat ke 11 kategori ini. Oke, sebelumnya di sini kita itu udah dapat semua kan buat indeks-indeksnya, berarti buat indeks psikologinya kita udah selesai semua. Nah, untuk membuat grafik, nanti kita pakai grafiknya itu adalah diagram lingkaran atau diagram Venn. Nah, ini bentar, ini kita naikin ke atas aja. Nah, ini kita pakaiin rumus hard coralnya buat menghitung si rata-ratanya. Nah, ini rata-rata gini aja deh. Oke. Ini adalah hasil dari si perhitungan hard coral. Berarti hard coral itu rata-ratanya di 21,75 dengan persentase itu di 54,3%. Nah, di sini buat sisanya itu kita menghitung juga nih buat totalannya. Sama, ini pakai rumusnya sama dengan SAM juga karena nanti akan dimasukkan ke Oke. Selanjutnya kita akan membuat diagram Venn-nya.
ke yang pi. Ini kita masukin aja add buat semuanya. Salah. Ini dikosongin. Series value-nya kita masukin ini. Oke, ini kita edit, kita kasih nama dari hard coral sampai sini. Oke. Nah, ini adalah hasil dari pie chart kita. Judulnya adalah komposisi bentik di pantai alam. Oke, kalau gitu di sini kan udah kelihatan. Jadi tuh di sini tuh kita membedakan datanya itu berdasarkan hard coral dengan komponen bentik yang lainnya. Nah, di sini kelihatan kalau hard coralnya itu mendominasi, yaitu berarti dia ada di 57%. 57%, DCA-nya itu ada di ini DCA. Di 7%, kemudian HA itu ada di 3%, MA itu ada di 3% juga, RCK dia di 7%, kemudian ini TA itu 3%, MA juga 3%. Dan lain-lainnya. Itu semuanya pokoknya dari bentik yang mendominasi itu berarti dia ada di SD atau di substratnya yaitu sen. Kemudian setelah sen nanti ada CSI atau silt. Terus substrat juga ada di rock, RCK 7% sama SC, soft coral kayak gitu. Nah, ini adalah komposisi bentiknya di mana hard coralnya dia mendominasi di 57%. Makanya di sini tadi dikatakan bahwa untuk indeks ekologinya itu persebarannya dia itu tinggi, keanekaragamannya itu tinggi, dan tidak ada tingkat yang mendominasi seperti itu. Ini kalau dilihat juga di total koloninya dia persebarannya merata, nggak ada yang mendominasi. Kalau dilihat di sini itu yang salah satunya yang paling banyak itu salah dua yang paling banyak itu ada di CM dan juga CS. Itu adalah spesies yang paling banyak seperti itu. Untuk ya mungkin segitu aja untuk pengolahan data dari karang dan juga ikan. Sekian dari saya, mohon maaf apabila kesalahan. Terima kasih.